Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Bitantra. Nomor induk mahasiswa 21.139. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait dengan rangkuman mata kuliah pengantar manajemen. Langsung saja pada bab 1 dengan judul mengelola dan melakukan. Poin 1.1. Apa yang dilakukan manajer untuk membantu organisasi mencapai kinerja puncak? Studi mengungkap, manajer jarang membuat keputusan besar selama percakapan dan jarang memberi perintah dalam pengertian tradisional. Manajer sering bereaksi terhadap inisiatif orang lain dan menghabiskan banyak waktu dalam kegiatan yang tidak direncanakan dalam kalender jadwal mereka. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berinteraksi dengan orang lain, baik di dalam maupun di luar organisasi. Pada poin 1.1, manajer banyak melakukan berbagai fungsi dalam organisasi. Tetapi, salah satu fungsi terpenting yang mereka lakukan adalah berkomunikasi dengan rekan atau bawahannya langsung untuk membantu organisasi mereka dalam mencapai bahkan melampaui tujuan perusahaan. Poin 1.2. Apa peran yang dimainkan manajer dalam organisasi? Dalam studi Manny Mintzberg tentang manajer dan pekerjaan mereka, ia menemukan mayoritas dari manajer berkerumun di sekitar 3 peran manajemen inti. Manajer juga bertanggung jawab atas pekerjaan orang-orang di unitnya. Dan tindakan mereka dalam hal ini terkait langsung dengan peran mereka sebagai pemimpin. Otoritas formal memberi mereka kekuatan potensial yang besar. Kepemimpinan menentukan sebagian besar kekuatan yang akan mereka wujudkan. Manajerial melakukan 3 jenis peran utama dalam organisasi. Yang pertama, ada peran interpersonal. Yang kedua, ada peran informasi. Dan yang ketiga, ada peran keputusan. Sejauh mana masing-masing peran ini tergantung pada posisi manajer dalam hierarki organisasi. Next ke poin 1.3. Apa karakteristik yang ditunjukkan oleh manajer yang efektif? Pada yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan karyawan dalam kombinasi dengan sumber daya lain untuk mencapai tujuan organisasi. Tanggung jawab manajerial. Kurang lebih ada 9 poin. Poin yang pertama ada perencanaan jangka panjang. Yang kedua, mengontrol. Yang ketiga, pemindaian lingkungan. Yang keempat, pengawasan. Yang kelima, ada koordinasi. Yang keenam, hubungan pelanggan dan pemasaran. Yang ketujuh, hubungan masyarakat. Yang kedelapan, konsultasi internal. Dan yang kesembilan, memantau produk dan layanan. Tanggung jawab ini berbeda menurut tingkat dalam hierarki organisasi dan menurut departemen atau fungsi. Manajemen menurut tingkat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama eksekutif, yang kedua manajemen menengah, dan yang ketiga ada manajemen lini pertama. Tiga jenis keterampilan manajerial. Yang pertama, keterampilan teknis. Yang kedua, keterampilan hubungan manusia. Dan yang ketiga, ada keterampilan konseptual. Next pada bab kedua. Bab kedua dengan judul
pengambilan keputusan oleh manajerial. Bab 2.2.1. Apa karakteristik dasar pengambilan keputusan manajerial? Pengertian dari pengambilan keputusan sendiri adalah suatu momen ketika seseorang dihadapkan dengan beberapa pilihan dan harus memilih salah satu keputusan. Lalu kapan harus memutuskan? Keputusan manajer seringkali merupakan keputusan kompleks yang melibatkan berbagai pilihan dan hasil yang tidak pasti. Mereka juga menyadari bahwa lebih baik meminimalkan dampak keputusan yang buruk pada organisasi dan berusaha untuk memperbaikinya. Manajer yang efektif harus memutuskan kapan mereka telah mengumpulkan informasi yang cukup dan harus siap untuk mengubah arah jika informasi tambahan tersedia yang memperjelas bahwa keputusan awal adalah keputusan yang buruk. Manajer yang efektif menyadari bahwa mengingat kompleksitas berarti memiliki banyak tugas dan kegagalan yang tidak dapat dihindari. Poin 2.2. Apa dua sistem pengambilan keputusan di otak? Pengambilan keputusan yang pertama yaitu pengambilan keputusan reaktif. Pengambilan keputusan reaktif, kita cenderung berasumsi bahwa logis merupakan rute analitis yang mengarah pada keputusan yang unggul. Tetapi, apakah ini akurat? Tergantung pada situasinya. Selain itu, manajer yang berpengalaman seringkali dapat membuat keputusan dengan sangat cepat karena pengalaman atau keahlian telah mengajari mereka apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Pada poin yang kedua, yaitu pengambilan keputusan reflektif. Rute cepat tidak selalu merupakan jalur pengambilan keputusan terbaik. Ketika dihadapkan pada situasi baru dan kompleks, lebih baik memproses informasi yang tersedia secara logis, analitis, dan metodis. Sangat penting untuk memperhatikan emosi, karena emosi yang kuat dapat mempersulit pemrosesan informasi secara rasional. Manajer yang sukses mengenali efek emosi dan tahu untuk menunggu dan mengatasi situasi yang tidak stabil. Setelah emosi mereka tenang, kecerdasan emosional sangat berperan penting dalam mengambil sebuah keputusan. Otak memproses informasi untuk membuat keputusan menggunakan salah satu dari dua sistem, yaitu sistem logis rasional atau sistem cepat dan reaktif. Sistem reflektif lebih baik untuk keputusan yang signifikan dan penting. Ini umumnya tidak boleh terburu-buru. Namun, sistem reaktif dapat menyelamatkan nyawa ketika waktu sangat penting dan dapat menjadi jauh lebih efisien jika didasarkan pada pengalaman dan keahlian yang dikembangkan. Poin 2.3. Apa perbedaan antara keputusan terprogram dan tidak terprogram? Keputusan terprogram adalah mereka yang diulang dari waktu ke waktu dan seperangkat aturan yang ada dapat dikembangkan untuk memandu proses. Keputusan tidak terprogram adalah keputusan baru dan tidak terstruktur yang umumnya didasarkan pada kriteria yang tidak didefinisikan dengan baik. 6 proses pengambilan keputusan. Yang pertama, mengakui bahwa keputusan perlu dibuat. Yang kedua, menghasilkan beberapa alternatif.
Yang ketiga, menganalisis alternatif. Yang keempat, pilih alternatif. Dan yang kelima, menerapkan alternatif yang dipilih. Serta yang keenam, evaluasi keefektifannya. Next ke poin 2.4. Hambatan apa yang membuat pengambilan keputusan menjadi sulit? Yang pertama ada rasionalitas terbatas. Yang kedua, eskalasi komitmen. Yang ketiga, ada kendala waktu. Yang keempat, ada bias pribadi. Dan yang kelima, ada konflik. Lanjut ke poin 2.5. Bagaimana seorang manajer dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan individualnya? Di sini saya akan menyampaikan dua keputusan, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Pada keputusan yang pertama, yaitu keputusan terprogram. Teknik yang digunakan yang pertama ada heuristik dengan keuntungan menghemat waktu. Teknik yang kedua ada memuaskan dengan keuntungan menghemat waktu. Lalu, keputusan yang kedua yaitu keputusan tidak terprogram. Pada keputusan ini menggunakan teknik yang pertama yaitu secara sistematis melalui 6 langkah proses pengambilan keputusan. Dengan keuntungan meningkatkan kualitas. Yang kedua dengan menggunakan teknik bicaralah dengan orang lain. Yang ketiga jadilah kreatif. Dan yang keempat melakukan penelitian. Serta yang kelima, yang terakhir, pikiran tentang implikasi jangka panjang. Kelima hal itu memiliki keuntungan yang sama yaitu meningkatkan kualitas, menghasilkan lebih banyak opsi, serta mengurangi bias pada hasil. Next, ke poin 2.6. Apa keuntungan dan kerugian dari pengambilan keputusan kelompok? Dan bagaimana seorang manajer dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan kelompok? Keuntungan dari keputusan kelompok. Dalam pengambilan keputusan kelompok itu, kita dapat menggabungkan perspektif dan ide yang berbeda. Namun, agar keuntungan ini dapat diwujudkan, kita juga memerlukan kelompok yang beragam. Karena berbagai sudut pandang harus dinegosiasikan dan diselesaikan. Juga cenderung mengurangi efek bias pada hasil. Jadi, keuntungan dari keputusan kelompok ini memiliki lebih banyak orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Juga memiliki manfaat setiap individu membawa informasi atau pengetahuan yang unik kepada kelompok. Jadi, serta perspektif yang berbeda tentang masalah tersebut. Lanjut, kerugian dari keputusan kelompok, yaitu seringkali satu individu dalam kelompok memiliki lebih banyak kekuatan atau memberikan pengaruh lebih dari yang lain, dan mencegah mereka yang berbeda pendapat untuk angkat bicara. Namun, jika anggota kelompok tidak benar-benar menyumbangkan ide dan perspektif mereka, maka kelompok tersebut tidak mendapatkan manfaat dari pengambilan keputusan kelompok. Next, ke meningkatkan kualitas pengambilan keputusan kelompok. Manajer dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan kelompok dalam beberapa cara. Yang pertama, yaitu dalam membentuk kelompok. Manajer harus memastikan bahwa anggota kelompok individu beragam dalam hal pengetahuan dan perspektif. Yang kedua, manajer juga harus mendorong semua anggota kelompok untuk menyumbangkan ide dan pendapat mereka. Yang ketiga, manajer tidak boleh membiarkan satu suara mendominasi. Next, ke bab 3 dengan judul Sejarah Manajemen. Pada poin 3.1, yaitu jelaskan manajemen di dunia kuno. Kita dapat melacak konsep manajemen dari perkembangan di bawah bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria memberikan konsep penulisan dan pencatatan yang memungkinkan ekonomi perkotaan berkembang, yang pada gilirannya mengarah pada pendiri usaha kecil. Orang Mesir membantu melopori ide-ide spesialis tenaga kerja, rentang kendali, dan hierarki komando. Sun Tzu mengembangkan subdivisi, berbagai peringkat otoritas, dan koordinasi.
orang-orang Yunani dan Romawi membangun pelopor perusahaan dan serikat pekerja modern. Next ke poin 3.2. Bagaimana Renaissance Italia mempengaruhi perkembangan teori manajemen? Perang salib dan berbagai pengembara membawa pengetahuan baru baik dari masyarakat Muslim maupun Cina. Selain itu, ada penemuan kembali perdagangan di seluruh Eropa. Faktor-faktor ini menyebabkan berdirinya Renaissance yang berlangsung awalnya di Italia. Perkembangan mesin cetak melihat distribusi ide-ide ini di seluruh Eropa. Renaissance melihat kebangkitan kembali perdagangan. Renaissance juga melihat perkembangan ide korporasi dan akulturasi double entry. Faktanya, beberapa perusahaan multinasional pertama memiliki asal-usul mereka di Renaissance Italia. Next ke poin 3.3. Bagaimana revolusi industri mempengaruhi perkembangan teori manajemen? Pengertian dari revolusi industri sendiri adalah produk dari kombinasi faktor, termasuk penyebaran pembelajaran dari Renaissance Italia, peningkatan akan transportasi, revolusi pasar dan teknologi. Selain itu, sarjana seperti Adam Smith memberikan dukungan untuk ide-ide pembagian kerja, spesialisasi, dan koordinasi dalam sebuah perusahaan. Hal itu memungkinkan untuk pengembangan pabrik. Pergeseran ekonomi ini menciptakan kebutuhan akan manajer. Next ke poin 3.4, yaitu bagaimana Frederick Winslow Taylor mempengaruhi teori manajemen dan bagaimana efisiensi dalam manajemen mempengaruhi teori manajemen saat ini. Taylor adalah orang yang menambahkan metode ilmiah ke dalam manajemen. Dia mengembangkan 4 prinsip manajemen ilmiah dan gagasan studi waktu. Henry Gann mengembangkan bagan terkenalnya yang memungkinkan para manajemen melacak apa yang telah dilakukan versus yang seharusnya dilakukan. Frank dan Lillian Gilbert menambahkan studi gerak ke manajemen waktu Taylor. Next kita ke poin 3.5. Bagaimana manajemen birokrasi dan administrasi melengkapi manajemen ilmiah? Henry Fayol dan Max Weber membuat kontribusi penting untuk pengembangan pemikiran manajemen. Fayol berfokus pada manajemen puncak dan pengembangan pemikiran manajemen. Weber berfokus pada manajer menengah. Teori administrasi Fayol adalah pernyataan umum pertama tentang teori manajemen. Dia menekan perlunya tindakan kolektif dan visi dari manajemen puncak. Weber mengembangkan gagasan bahwa organisasi harus diformalkan dan legalistik dalam operasi mereka. Next ketiga, poin 3.6, bagaimana Alton Mayo mempengaruhi teori manajemen dan bagaimana gerakan hubungan manusia mempengaruhi teori manajemen saat ini. Alton Mayo mencatat peran motivator dan sikap non-moneter dalam hal tempat kerja. Bernard mengembangkan gagasan tentang zona ketidakpedulian. Follett mengembangkan cara untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kompromi atau dominasi. Kita lanjut ke poin 3.7, bagaimana kontingensi dan manajemen sistem mengubah pemikiran manajemen. Manajemen sistem mengembangkan konsep bahwa manajemen adalah sistem terbuka di mana organisasi berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan sumber daya. Karena organisasi memerlukan sumber daya, ini membatasi apa yang dapat dilakukan manajer. Sekolah kontingensi menjelaskan bahwa tidak ada hukum universal dalam manajemen. Karena berbagai variabel yang mempengaruhi hubungan, manajemen modern didasarkan pada teori. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.